Puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan hati kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada hari ini Tuhan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Yesus kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Tiada yang lain hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami memuji-Mu Tuhan, kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu Saudaraku boleh angkat jempol, kedua jempol saudara. Boleh kasih kiri kanan bilang kamu keren hari ini. Yeah. Kamu hebat. Yes. Musik. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Bapak Yesus kekasih jiwa kita. Yeah. Boleh dua kali tangan. Angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu sekali lagi. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yeah. Amin. Engkau Yesus kekasih kami. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Siapa yang disayang Tuhan? Boleh angkat tangan siapa yang disayang Tuhan? Yeah, haleluya. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, yeah. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Sayang, yes, haleluya. Mari. Sayang,
mau goyang mas sampai. Boleh 2 kali di sebelah kanan. Bola. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyi yang sungguh-sungguh bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Kita bersuka cita siang hari ini, amin. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyi yang sungguh-sungguh bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putus dan kita terima. Ya ayahku, ya tunjuk kiri kanan, bergoyang, memuji Tuhan. Bersyukur kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi. Mari. Come on. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyi yang sungguh-sungguh bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putus dan kita terima. Ya anakku, ya ajaib, Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada-Nya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Yang bersyukur, bersyukurlah, kita turun sama-sama ya. Boleh? Kita coba ya. Sama-sama. Sabar. Siap dulu. Bersyukurlah. Sama-sama. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putus dan kita terima. Sekali lagi turun ya. Ya anakku, ya ajaib. Bersyukur sama-sama turun. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita.
terima, terima, terima. Ya Allahku bersyukur, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi kita yang kamu kudus dan kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Haleluya. Berikan sorak saya bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Kita bersyukur bisa memuji Tuhan, menari bagi Tuhan. Amin. Tarik nafas dulu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa bernafas. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
satu-satunya penyelamat kami. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Mari coba Tuhan sama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan kuasa-Mu nyata, sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna. Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kuasa salib Yesus masih berlaku sampai detik hari ini. Kuasa salib Yesus sanggup memulihkan. Kuasa salib Yesus sanggup menyembuhkan. Kuasa salib Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan sanggup mengubah hidup kita masing-masing. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan rutinitas Bapak Ibu. Tapi lewat perjamuan ada kuasa salib di dalamnya. Yang Bapak Ibu bisa nikmati. Itu sebabnya sebelum kita masuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Lewat kuasa tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur yang kita akan terima. Kita belajar bisa memulihkan diri kita. Berdamai dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang engkau lakukan yang tidak berkenan, mari engkau berdamai dengan Tuhan. Dan juga engkau berdamai dengan sesamamu manusia. Supaya engkau makan dan minum tubuh darah Yesus, ada kuasa di dalamnya. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu engkau mulai berdamai. Terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Dan engkau juga berdamai dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk sehidangan dalam perjamuan kudus. Makan dan minum roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau tilik setiap jemaat-Mu. Karena tanpa terkecuali engkau transparan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dan tahirkan roti dan anggur. Supaya kami layak untuk makan dan minum tubuh dan darah. Mari kita persiapkan perjamuan roti dan anggur. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah engkau mengamenkan yang ada di tangan kananmu adalah roti yang merupakan lambang tubuh Tuhan Yesus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan luka, tubuhnya penuh dengan luka-luka tajam. Bahkan Alkitab berkata wajah Yesus tidak lagi rupa manusia karena begitu banyak luka yang dialami dalam tubuh Kristus. Tapi tahukah saudara, Yesus rela melakukannya. Yesus mau menanggungnya karena dia mengasihi saudara. Itu sebabnya sebentar pada waktu engkau makan, hormatilah pengorbanan Yesus. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, engkau sedang memperingati pengorbanannya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan
Di tangan kanan kita yang adalah lambang darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang di tangan kananmu adalah anggur yang merupakan lambang darah Yesus. Darahnya dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Waktu tentara Romawi menusuk lambungnya, Alkitab menulis bahwa darahnya keluar bercampur dengan air. Air bercampur dengan darah yang keluar dari lambungnya. Itu membuktikan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir buat saudara dan saya. Supaya lewat darahnya, engkau yang tidak layak menjadi layak. Engkau disucikan lewat pengorbanan, pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya sebentar waktu engkau minum, engkau memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, waktu engkau minum, ingat engkau sedang memperingati pengorbanan Yesus yang luar biasa buat saudara dan saya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya tak pernah berkesudahan. Haleluya. Oh, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus luar biasa. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah keselamatan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari alami kuasa salib itu. Alami kuasa salib itu terjadi. Alami kuasa salib itu terjadi dalam hidup. Yang sakit disembuhkan. Yang masalah Tuhan beri jalan keluar buat kita. Alami kuasa salib itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di mana engkau berdiri, alami kuasa salib itu. Di mana engkau berada, alami kuasa salib. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembaharuan, ada restorasi dalam hidup saudara. Karena kuasa salib tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kuasa salib yang kami alami saat ini. Sehingga kami boleh terbebas, kami boleh terlepas, kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang ada. Bapak Ibu Saudara, terima kuasa salib itu dalam hidupmu. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kuasa salib itu. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Sucikan
Lagi sekali kuasa salib memulihkan. Kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih buat hari yang luar biasa Tuhan. Lewat perjamuan kudus kembali kami mengingat pengorbanan Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kau mati di kayu salib agar kami bisa menerima keselamatan. Dan saatnya berbicara bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, hamba terbatas. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang tak terbatas. Dan Dia akan bekerja secara supranatural menjamah melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap belajar sama-sama katakan amin. Kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat tim praise and worship. Tadi kita ada bagoyang hampir ndak tabah diri noh. Aduh, selama ndak bah. Aduh, kadang-kadang lagi begitu aja, makanya lagi praise and worship kadang-kadang Tuhan ngomong. Jadi jangan dia terlambat. Gitu. Jadi kalau begini tadi, so jarang olahraga. Ya sederhana tapi Tuhan bisa ngomong dengan segala macam cara buat saya dan saudara yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya semangat? Ya, boleh bantu saya yang datang dengan pasangan atau dengan kiri kanan, yang pria dengan pria, wanita dengan wanita, disentuh katakan fokus. Boleh lebih kuat bilang fokus. Ya, kenapa saya bilang harus fokus? Karena kadang-kadang ya kalau nggak fokus ya nggak akan menerima apa-apa gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa, suka terganggu. Tuh jam-jam dekat-dekat jam makan begini, kadang-kadang dengar firman terlintas tuh nasi kuning. Tuh nasi ikan bakar, ya seperti itu. Ya, tapi saya percaya semuanya akan fokus dan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Juni kita akan banyak membahas tentang kehidupan orang percaya. Ya. Dan sebagai pendahuluan minggu pertama, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya percaya dan perlu kita yakini bersama adalah Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan karena iseng. Ya. Bukan karena dia lagi duduk-duduk kali di sorga ya, lagi main-main kursi goyang kali, tiba-tiba ciptain Pak Edi gitu ya, ciptain Pak Heri, Bu Kelly, ya iseng, enggak. Tapi saya percaya setiap saya dan saudara diciptakan untuk suatu tujuan. Ya, semuanya diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan. Sama dengan barang-barangnya yang di sekitar kita tentunya diciptakan dengan sebuah tujuan. Contoh, mic ini diciptakan tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai pengarah suara ya, supaya kedengaran jelas. Kalau banyak orang tuh ini kan kayak ada 2000 nih ke belakang nih. Pada ya, itu terang melihat di alam roh. Iya, menang di alam roh, menang di alam jasmani kan Bapak Ibu Saudara ya. Mesti katakan amin. Iya dong, mesti melihatnya tuh begitu jauh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mic ini diciptakan tujuannya adalah untuk pengeras dan juga suara juga jadi lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi bisa nggak Bapak Ibu Saudara, mic ini saya pakai buat bagaro? Buat garuk ya, ada yang dari Jakarta 2 orang sahabat saya. Bisa nggak pakai buat garuk-garuk nih? Bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pakai lempar, misalnya ada kucing tuh, ada lewat sini tuh saya lempar dia gara-gara berak sembarang, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu Saudara ya, bisa. Tetapi ini kan tidak sesuai dengan tujuannya diciptakan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak di luar sana ciptaan Tuhan. Siapa ciptaan Tuhan? Berarti di sini juga ada. Ya, semua ciptaan Tuhan ya, semuanya sadar bahwa ciptaan Tuhan. Hidupnya nggak bisa maksimal. Hidupnya tidak pernah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya diciptakan. Kenapa? Karena salah arah. Karena tujuan hidupnya tidak sesuai dengan Sang Pencipta. Untung yang Sang Pencipta kita, Tuhan tuh bukan Tuhan yang suka kecewa. Ya, bayangin misalnya di sini siapa yang jago masak? Bu Kelly bikin kue enak sekali. Bu Kelly bikinin kue, tadi pagi dapat kue, terima kasih Bu Kelly. Oh enak, dapat kue terus misalnya saya udah terima kuenya lalu saya pakai untuk buat minta maaf. Ini contoh aja, di rumah banyak tikus. Kok kita pakai itu for bekas tikus? Bisa gak Bapak Ibu Saudara? Bisa, kecewa gak Bu Kelly kalau ketahuan? Kecewa paling Bu Kelly, sudah Jo, mau kasih Pak Pastor. Supaya sedap-sedap, tada baking, sodeng doa, sodeng puasa. Toh bikin yang terbaik untuk pendetanya, ternyata for tikus. Ya, kecewa, tapi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang mudah kecewa, yang bisa kecewa. Makanya dia rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Ya, judul khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini adalah
tujuan hidup orang percaya. Ya, katakan tujuan hidup orang percaya. Nah, setiap kita kalau ditanya nih, kamu mau jadi apa? Ada di sini yang masih bingung kalau ditanya, tujuan hidupmu apa? Ada yang masih bingung? Coba tanya di sebelahnya, coba tanya dengan serius. Suami, istri, coba tanya, tujuan hidupmu tuh apa? Ya, ada sahabat saya dari Jakarta, boleh tanya sebelahnya, tujuan hidupmu itu apa loh? Ya pasti ada yang mau bilang, saya mau jadi dokter yang hebat, yang luar biasa. Saya pengen jadi pengusaha yang besar. Saya mau jadi arsitek yang luar biasa. Saya mau jadi pelayan, pengkhotbah yang besar. Pengkhotbah besar maksudnya bukan, ya maksudnya pap gitu tadi. Mau bilang takut salah, pap yang bilang. Bukan badannya besar, artinya cukup terkenal, dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Mau jadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Nggak salah Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini dunia banyak menawarkan bagaimana cara-caranya untuk kita berhasil dan sukses atau menjadi seperti apa yang kita mau dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Hanya sejauh jempol. Pengen tahu masak, pengen ini, pengen itu. Bahkan khotbah sekarang Bapak Ibu Saudara, saya dapat informasi pakai AI aja pastor katanya. Tinggal mau tulis temanya apa, udah serak, tinggal langsung tuh poin A, poin. Tinggal mau pilih, mau pakai materi apa, mau pakai cara apa, mau cara topikal kah atau mau pakai, tinggal pencet aja jadi. Tapi Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir, materi saya pakai dalam karena berenung. Ya, merenung dengan Tuhan. Jadi saya nggak pakai AI Bapak Ibu Saudara ya. Ya percaya deh, Tuhan sebagai saksi sungguhan nggak ada di situ ya. Nggak di situ. Saya merenung dan tanya Tuhan, ini apa sih yang mau disampaikan. Kita harus doa dulu, makanya kalau kita siapin khotbah kadang-kadang harus minta izin. Kenapa? Kita harus masak di rumah. Pak Edi apa namanya? Memasak, membuat racikan di rumah 1 minggu, bergumul, itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara mau bikin itu. Ya. Banyak cara Bapak Ibu Saudara, tinggal dari kita mau atau enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak apa-apa mau bagaimanapun caranya untuk belajar, untuk berhasil dan sukses. Tetapi yang menjadi pertanyaan, keberhasilan kita, kesuksesan kita sama seperti yang apa Tuhan mau atau tidak? Tujuan kita menjadi dokter yang terbaik, tujuan kita menjadi pengusaha, tujuan kita pengen jadi apa. Apakah itu sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak? Itu yang jadi masalah karena kita orang percaya, kita pengikut Kristus. Tentunya segala sesuatu yang menjadi tujuan saya dan saudara itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Enggak salah Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang sukses, orang berhasil. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Boleh Bapak Ibu Saudara sukses berhasil dalam segala aspek kehidupan. Tetapi tujuan utama sebagai orang percaya tidak boleh berhenti dari sekedar cuman sukses aja dan berhasil dalam pandangan dunia. Karena sukses dan berhasil pandangan dunia dengan pandangan surga itu berbeda. Bilang di sebelahnya berbeda. Boleh sukses, boleh berhasil, mau jadi apapun juga boleh. Tapi jangan salah mengerti. Sukses dunia dengan sukses surga itu enggak sama. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup orang percaya? Yesaya 43 ayat 7 bilang begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang ingin kujadikan. Siapa di sini yang diciptakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mau Bapak Ibu Saudara besar, mau kecil, mau hidungnya enggak tinggi kayak saya. Ya enggak ada yang puji sendiri enggak apa-apa ya. Mau apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, mau lahir di keluarga apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Jadi gak usah merasa malu, gak usah merasa minder dengan keadaan kita, karena saya percaya kita diciptakan Tuhan, tujuannya adalah untuk sesuatu yang mulia untuk nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau memang so bagus begini tinggi, biar tinggi. Yang so pendek gak usah paksa-paksa tinggi. Boleh juga sih, tapi selama memuliakan nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau gak memuliakan nama Tuhan buat apa? Yang setuju katakan amin. Roma 11 ayat 36 bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai
selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengerti bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia, untuk Dia, saya percaya hidupnya paling bahagia. Hidupnya nggak ngotot. Lebih berat dari ngotot. Ngotot itu lebih bahaya dari ngotot. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Orang yang mengerti bahwa segala sesuatunya milik Tuhan, dia nggak akan setengah-setengah memberi. Nggak hitung-hitungan. Ada berapa kantong di gereja pastor? Ada berapa banyak sih harusnya orang kasih perpuluhan? Lo orang dari Tuhan, dikasih untuk Tuhan kok hitung-hitungan. Di luar sana, bilang di sebelah, di luar sana. Enggak hitung-hitungan, mau melayani enggak mikir-mikir. Yang namanya itu melayani untuk pekerjaan Tuhan. Kamu jadwal ya. Dia enggak akan bilang begini, loh kok kita terus pastor? Apa enggak ada singer lain? Ada loh di sini tiap minggu singernya itu terus, itu terus. Itu artinya dia tahu hidupnya untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kong tanya di sebelahnya, kok enggak nadang? Orang dari Tuhan kok. Jadi tujuan saya dan saudara apa Bapak Ibu Saudara? Memuliakan nama Tuhan. Boleh sukses, boleh berhasil. Yang penting memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu boleh dilakukan kok Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak semuanya berguna loh Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 10 ayat 23 bilang begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang baik belum tentu benar loh Bapak Ibu Saudara. Yang kelihatan bagus belum tentu itu membangun. Apa yang kita lihat baik depan kita belum tentu memuliakan nama Tuhan. Kalau melayani pastor pasti memuliakan nama Tuhan dong ya. Belum tentu. Kalau melayani untuk memuliakan diri sendiri supaya kelihatan hebat. Kalau kita jadi singer, jadi WL, cuman supaya dapat lihat, mesti beri yang terbaik ya Pak. Sekarang sudah YouTube bro, sis di YouTube, baik-baik. Kita udah lihat anak kemarin miring sana, miring sini. Toh mesti lebih bagus. Minggu depan orang bikin lebih baik. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan cuma supaya kelihatan hebat di YouTube, itu nggak memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 12 bilang begini. Segala sesuatu halal bagiku. Makan babi halal enggak? Sudah, lanjutin dulu. Mulai hilang konsen lagi ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Boleh makan babi. Tapi kalau makannya udah berbukit-bukit jadi enggak berguna Bapak Ibu Saudara. Udah tahu kolesterol. Coba lihat kiri kanan, tanya ngana kolesterol tuh nyanda. So tahu asam urat berjalan kurang jaseok-seok begini. Sudah pada pasindir lagi di tamang-tamang. Sedikit-sedikit cari emping, brenebon. Itu gak memuliakan Tuhan. Boleh gak makan? Boleh, tapi kalau berlebihan. Itu jadi penyembahan berhala namanya. Kayak penyanda ada babi dang kuat. Ngomong-ngomong babi, kemarin saya ngobrol dengan Pak Edi ada acara. Terus saya bilang gini pas lagi ketemu, Pap, kayaknya saya perhatikan kalau lagi acara. Sekarang nih, yang menu paling cepat sekali habis apa? Babi. Kenapa? Karena babi mahal sekali. Rugi kalau nggak dihabisin kalau lagi acara. Coba deh Bapak Ibu Saudara pergi ke acara, kau lihat yang pertama kali habis. Itu babi. Kenapa? Karena di rumah udah jarang beli babi. Mahal. 1 kilo berapa sekarang? 150. Hafal ya Pap? Oh Pap sehat, saya jamin. Karena orang Jawa baku-baku tanya kuat. Saya aman. Jangan saling mendoakan ya Pak Rudi. Asam urat jaga. Boleh Bapak Ibu Saudara, kita mau makan apa aja boleh. Melakukan apa aja boleh. Tapi kalau sudah berlebihan, itu jadi berhala namanya. Makanya firman Tuhan sampai selesai ya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Pelayanan bisa jadi berhala enggak? Bisa. So lupa mau masak for suami.
Suami lupa pulang. Alasan, kenapa pulang jam begini? Ada pelayanan. Minta maaf, ada kunjungan. Ngana kunjungan aja terus di sana, kok ngana istri ngana nggak pernah kunjungi. Lo bisa loh, hari-hari di gereja bisa ribut di rumah. Buat apa kita pelayanan, lalu di rumah kita konflik. Kelihatan hebat depan orang, tapi di mata Tuhan tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita kelihatan hebat di mata orang, di mata manusia, tetapi kita sampai hari ini masih belajar. Masih banyak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Kalau pengen tahu aslinya bisa tanya istri saya. Banyak sekali kurangnya. Tapi kita harus belajar kan Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup kita jelas. Semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jadi suami yang mengasihi istri. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Gak hitung-hitungan. Itu kan ngana pekerja, itu kita pekerja. Kadang-kadang jatah ceplos begitu juga kita. Bertobat sama-sama tuh orang. Tuh, ada istri, tunduk sama suami, hormat, jangan tanduk. Yang setuju katakan amin. Hormati istri. Lo itu memuliakan nama Tuhan. Jadi anak-anak hormatilah orang tuamu. Kadang-kadang anak-anak tuh mereka lebih hormat orang di luar, lebih rohani, lebih hormat DP ketua sel daripada DP orang tua. Kalau DP kakak rohani bilang, Kaleri bilang harus begini, orang jangan langsung siap Kaleri. Tapi orang tua suruh bilang begini, tunggu Nema mau tanya Kaleri dulu, kenapa orang tua siapa? Soalnya Kaleri kok bilang begini, Kaleri bilang begini. Nah ini contoh loh Bapak Ibu Saudara, jangan begitu. Bilang di sebelahnya jangan begitu anak-anak muda. Yang lagi pacaran muliakan Tuhan. Jangan ditampak gelap. Nenek bilang berbahaya. Salah pegang. Gelap kan pasti salah pegang. Ada banyak hal baik, kadang-kadang kita lihat baik. Tapi kita butuh hikmat, kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya kita tahu ini dari Tuhan atau tidak. Ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kita melayani kadang-kadang sudah mulai merasa hebat. Makanya Pak Wem, Bunda, Pak Edit, orang semua aja sharing tiap Selasa saling mengingatkan yuk hubungan dengan Tuhan itu penting. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tetap ada di tujuan yang benar. Karena kadang-kadang so kelihatan baik kok, nggak ada yang salah kan pelayanan, nggak ada yang, lu apalagi melayani Bapak Ibu Saudara kurang kelihatannya kurang mulia, memuliakan apa? So di pelayanan, tapi belum tentu. Kalau itu untuk kesombongan diri sendiri, untuk kepentingan gereja, bukan kepentingan kebenaran Kristus, berbahaya. Lalu apa sih arti dari hidup yang memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan artinya hidup kita secara utuh atau holistik. Yaitu dengan seluruh perubahan hidup kita, katakan perubahan hidup. Hidup tuh harus berubah. Tetapi arahnya kemana? Ke arah dunia atau kepada Kristus? Kebanyakan tanpa disadari dengan perkembangan teknologi, dengan kemajuan zaman. Perubahan hidup kita bukan lagi ke Tuhan, tetapi untuk bagaimana kita bisa diterima oleh orang-orang sekitar kita. Diterima oleh keadaan dunia. Karena suka nggak suka di saat kita hidup sesuai dengan tujuan Kristus, pasti ada penolakan-penolakan dengan dunia. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya Tuhan bilang kan pikul salib. Ikut Tuhan tuh pikul salib Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa cuma seenak-enak kita. Karena dunia pasti nggak suka. Dan dia berusaha menarik kita. Tujuan hidup kita mulai dibuat serong. Dari pola pikir kita, cara berpikir kita. Makanya firman Tuhan mengajarkan pikirkan perkara-perkara di atas. Jangan selalu memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Bukan gak boleh ya. Tapi dengan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di bawah kita pikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita, tingkah laku kita. Tadi tingkah laku banyak yang saya sampaikan. Kehidupan kita. Memuliakan Tuhan kadang-kadang orang melihat nih orang hidup memuliakan Tuhan kelihatan dari luar. Tapi Tuhan lihat dari hati loh. Kita bisa permoy di luar. Bisa kelihatan hebat di luar, senyum, apalagi terang baaser semua. Tapi di tempat ini kami terus ada evaluasi dari koordinator, semuanya kita ngobrol untuk kita jaga kehidupan kami. Supaya bisa melayani dengan baik. Yang setuju katakan amin. Tujuan dan arah hidup kita semuanya harus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata berpusat ini pengertiannya adalah Bapak Ibu Saudara, di mana kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita, keberadaan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, di saat kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan, saya percaya arah kita akan benar. Tujuan kita nggak akan pernah salah selama itu sesuai kehendak Tuhan. Apa artinya sesuai kehendak Tuhan? Sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau melakukan ini sesuai firman Tuhan nggak? Saya melakukan ini sesuai firman Tuhan nggak? Yang setuju katakan amin. Apa aja sih kehendak Tuhan? Banyak hal. Cara berkomunikasi kita. Tuhan mau jemaatnya nggak suka terlambat. Ini kehendak Tuhan. Yang setuju katakan, tiba-tiba tegang. Yang setuju katakan amin dulu. Tepuk tangan untuk Tuhan, beri kemuliaan yang paling meriah. Semangat. Banyak Bapak Ibu Saudara. Di saat orang lain mabok kita gak mabok. Itu kehendak Tuhan. Di saat orang lain korupsi kita gak korupsi. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan yang lain berarti itu udah kehendak kita. Kadang-kadang kita malah bahkan bukan kehendak kita tetapi karena kehendak orang lain kita ikut. Kenapa begitu? Iya gak enak bos. Gak enak sebanyak pensupport dana nih. Akhirnya kita menurunkan standar kita. Kita ikut kehendak orang lain bukan kehendak Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengerti tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, pasti hidupnya akan menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari, katakan berlari-lari. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 bilang begini Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa sih yang ada di belakang Paulus Bapak Ibu Saudara? Yang di belakang Paulus Bapak Ibu Saudara yaitu kehidupan dia masih waktu saat dia belum berjumpa dengan Tuhan. Tujuan hidupnya adalah apa? Mengejar-ngejar pengikut Kristus. Dia membunuh, dia menangkap, dia menganiaya. Itu menjadi tujuan dia. Dalam kehidupan Paulus dia merasa dia sudah berhasil, dia cukup sukses. Karena dia pikir dia ada di dalam posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi. Dikatakan dia adalah orang yang pintar. Bagi orang Yahudi dia ada dalam kelompok yang benar-benar dihormati, disegani. Tetapi itu menurut dia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia sadar apa yang dia lakukan sebelumnya itu tidak sesuai dengan tujuan hidup sebagai orang percaya. Waktu dia mengalami Tuhan secara pribadi Bapak Ibu Saudara, makanya dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau baca firman Tuhan tersebut dari ayat pertama, dikatakan itu sesuatu yang merugikan sebenarnya. Bahkan dia bilang itu adalah sampah. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berada di tujuan yang salah. Kita tidak lagi pada tujuan yang sebenarnya. Tujuan bagaimana Tuhan menciptakan saya dan saudara. Oke, kita boleh. Tadi saya sudah bilang boleh kita mau sukses berhasil. Tapi ingat baik-baik ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita berhasil tidak pakai cara yang benar. Kita kompromi sana, kompromi sini. Kelihatannya bagus secara dunia. Tapi sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan kita sebagai orang percaya. Dia melupakan Bapak Ibu Saudara. Setelah ketemu Tuhan ayat 14 makanya dikatakan begini. Ayat 14 dia berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Hidup yang memuliakan Tuhan. Setelah ketemu Tuhan dia berlari-lari. Waduh selama ini ternyata kita berlari-lari larinya salah. Hari-hari ini ada banyak orang yang berlari-lari, tapi sebenarnya arahnya tujuannya salah. Kerja, apalagi sekarang ada istilah kerja. Ada istilah yang kerennya kalau nggak salah hustling culture ya. Yang penting usaha, pokoknya betul kita harus kerja keras. Dong kita nggak kerja nggak makan kok firman Tuhan bilang. Kita kerja, tapi apakah itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Kita masih on track gak nih sebagai orang percaya? Atau cuma yang penting memenuhi kebutuhan saya dan saudara? Yang penting saya dapat duit, saya simpen duit buat anak, yang penting sekolah masa depan oke, gak ada yang salah. Tapi apakah semuanya itu sudah sesuai memuliakan nama Tuhan atau tidak?
Sesuai kehendak Tuhan enggak kita berjalan untuk mencapai tujuan itu? Tujuan kita di dunia ini harus selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang kalau berlari-lari, biasa orang kalau berlari-lari kenapa sih? Supaya cepat. Ya. Orang kalau berlari-lari karena apa? Karena ada sesuatu yang penting. Setuju? Contoh, kalau misalnya jalan nih, HP ketinggalan, kok dapat tahu di jalan, aduh kita HP tak tinggal, pasti dia akan lari-lari balik, cepat, tak tinggal. Kenapa? Penting. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Wah lupa, kalau lari-lari terus tak tinggal, aduh tuh Alkitab tak lupa. Penting. Yang lagi pacaran, kenapa berlari-lari? Iya, pasangan saya takut menjauh, takut kehilangan, jadi dia lari-lari, wah dia lari, dia dusu. Kenapa? Penting, takut kehilangan. Giliran dia jatuh, aduh sayang hati-hati ya. Berdiri kok ya Pak, aduh, soba abu, luka. Kalau istri jatuh sekarang bapak-bapak lari-lari enggak? Jangan, giliran jatuh, pakai mata kuah sayang. Bantu katu ngana pemain itu ada jatuh. So besar kuat dia. Boleh Jo? Duduk Jo. Ada air di belakang, obat. Oh kalau masih pacaran, kiapa sayang? Mau ambil ini, mau itu, mau ini. Sekarang duduk. Oh nyapa apa kuat. Jangan lupa anak-anak kuat ngana. Yang ketawa paling keras pengalaman. Penting berlari. Nah banyak sekarang yang suka berlari-lari tapi salah arah. Makanya Paulus tuh bertobat Bapak Ibu Saudara. Dia salah, dia bilang dulu larinya arahnya sekarang larinya untuk panggilan surgawi. Larinya benar. Bapak Ibu Saudara lagi kerja keras hari-hari ini. Banting tulang, banting pintu, banting istri. Istri jangan dibanting. Udah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, jangan cuma suka berlari. Karena yang terpenting bukan cuma soal berlari, tetapi tepat atau tidak. Kalau berlarinya cepat, tapi nggak tepat, cepat juga jatuhnya. Iya. Suka keterusan. Ada satu video yang kita coba tonton Bapak Ibu Saudara, soal berlari. Ini pelari-pelari Olimpiade. Mereka lari. Semuanya berusaha untuk sampai tujuan. Tujuannya finish kan ya Bapak Ibu Saudara ya. Lihat. Berusaha. Luar biasa. Oh, ini lari estafet ya. Halo. Siapa yang paling di muka ini? Yang paling suka kerja keras pasti paling muka nih. Weh! Itu sampai ayam tumbuh gigi. Nyenak mau sampai finish Bapak Ibu Saudara. Salah arah, salah tujuan. Bapak Ibu Saudara ada, coba boleh balik lagi sedikit yang dia pas lari arah balai itu pas dia tabale. Ya video mundur sedikit. Mundur. Ya mundur lagi, mundur. Oke, dia lari kan balik tuh. Ya pelan-pelan Bapak Ibu perhatikan. Nah yang kejar-kejar itu Pak Edi itu. Yang kejar-kejar itu Pak Heri, FCL, gembalanya, pemimpin rohaninya. Dorang dusu-dusu. Hei salah arah. Makanya ada di dalam sel. Izinkan ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dalam sel.
Jangan salah arah Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak orang yang suka lari-lari, suka kerja. Benar, harus. Salah arah enggak? Sesuai tujuan Kristus enggak? Memuliakan Tuhan atau tidak? Sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki tujuan hidup yang memuliakan Tuhan? Nah, saya bagikan ini karena berdasarkan apa yang saya alami secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Enggak bisa. Kekristenan tidak membuat saya tidak menjamin seseorang dikatakan dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan adalah komitmen pribadi kita dengan Tuhan. Yang menerima Tuhan secara pribadi sebagai Yesus dan Juru Selamat. Dan kita hidup dalam pertobatan. Pastor, saya udah bertobat dari 2000 sekian, udah lama. Iya. Tetapi kita gak bisa cuma bertobat satu kali aja ketemu Tuhan lalu kita hidup seenaknya. Makanya firman Tuhan mengajarkan untuk kita kerjakan keselamatan kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus belajar untuk mempertahankan iman kita. Sesuatu yang harus dipertahankan berarti ada yang berusaha untuk direbut Bapak Ibu Saudara. Oke, dulu pernah bertobat tapi sekarang seperti apa? Apakah kita masih on track, masih sesuai dengan tujuan ilahi kita berjalan dalam kehidupan kita? Kalau kita udah mulai salah arah, kita harus bertobat, ketemu lagi dengan Tuhan. Karena kalau kita gak bersama-sama dengan Tuhan tuh kita gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita belajar dari Paulus, Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Kisah 9 ayat 1 sampai 18. Tadi banyak sebelumnya saya sudah sedikit mengurai bagaimana kehidupan sebelumnya. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia bertobat, dia berbalik. Tadinya dia mau coba membunuh orang-orang percaya, tetapi sekarang dia menyampaikan kabar Injil, hidupnya memuliakan nama Tuhan. Ini waktunya saya dan saudara. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya bertobat yang lalu, saya bersyukur sampai hari ini. Tuhan ubah arah hidup saya. Kalau mau sampaikan kesaksian kadang-kadang luar biasa, saya ada teman dari Jakarta. Dulu saya pasien. Dulu ada pasien saya dan ada pasien saya dan ada pelanggan saya. Tapi hari ini mereka jadi orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai juga. Lagi ada proyek di Manado, satu pengusaha juga di perkebunan di Languan ya. Maksudnya mereka tahu siapa saya. Tapi hari ini kalau bisa hidup memuliakan nama Tuhan lewat apa yang dipercayakan, itu hanya karena kebaikan Tuhan. 2008 saya ambil keputusan untuk bertobat. Saya berbalik. Kita belajar seperti Paulus Bapak Ibu Saudara. Ketemu Tuhan secara pribadi. Kita belajar dengan Zakeus. Dia ketemu Tuhan. Yang hidupnya tadinya hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dia memeras, dia mengumpul keuangan sendiri. Untuk kepentingan kenyamanan dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang aku akan kembalikan uang-uang yang dia ambil 4 kali lipat. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia ngambil keputusan untuk bertobat. Bertobat itu meninggalkan dosa Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan dosa. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, kita berbalik, kita bertobat, kita tinggalkan dosa. Ya enggak secara instan, enggak ada yang instan ikut Tuhan. Tetapi kalau kita bergantung dengan Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubahkan saya, Tuhan bisa mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Arah hidup kita yang tadinya salah, Tuhan akan kembalikan secara perlahan. Mungkin agak jauh baliknya, paling tidak yang penting dia garis finish ke tempat yang benar. Daripada jauh kok nggak ada yang akhirnya jatuh ke lubang maut. Kita sama-sama belajar ambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Jangan mau hidup senang sendiri. Filipi 3 ayat 19 bilang begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mau berbalik ini. Enggak usah tunggu new life. Saya percaya kalau dari diri kita sendiri mengambil keputusan untuk menerima Yesus secara pribadi dan kita mau bertobat, Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Gak bisa, kalau gak ketemu Tuhan kita gak akan pada track yang benar. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Setelah kita berjumpa secara pribadi, kita hidup di dalam pertobatan. Yang kedua adalah kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya punya hubungan dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, ia berbuah
Berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan segala sesuatu yang kita punya semuanya percuma Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita nggak connect dengan sumbernya? Oke, kita punya kekayaan, kita punya harta, kita punya kehebatan. Tapi sukacita dan damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Tidak dengan apa yang kita punya sekarang. Itu hanya bikin happy aja. Nah, sesuatu yang bikin happy itu sebentar. Tetapi damai yang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara itu adalah kekekalan yang sesungguhnya. Ada banyak orang di luar sana punya banyak ini tapi nggak bahagia. Bukan soal ada duit atau tidak. Puji Tuhan kita punya uang, kita kerja keras wajar dong ya. Kita berusaha harus, kita menikmati boleh. Benar nggak? Tapi kalau bicara sukacita damai sejahtera hanya di saat kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan mic ini Bapak Ibu Saudara. Mic ini kalau putus hubungan dengan sumbernya nggak bisa ngapa-ngapain. Sedikit dramatisir. Tapi kalau putus begitu kan Bapak Ibu Saudara, saya ngomong apa Bapak Ibu Saudara nggak tahu kan. Saya udah bilang apa nggak tahu kan. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, Tuhan lagi memberkati saudara, Tuhan lagi tuntun hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi atur ini loh arahnya begini loh, yang benar begini. Tapi karena nggak ada hubungan kita nggak dengar, nggak heran arah hidup kita banyak yang salah. Karena nggak ada hubungan lagi. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yang selalu kita dengar ulang-ulang. Berdoa, baca firman, dan beribadah. 3B. Berdoa, baca firman, dan beribadah. Bapak Ibu Saudara, di saat kita berdoa, kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Kita bertanya sama Tuhan. Tuhan ini bagaimana ya? Ini baiknya seperti apa? Tuhan kita salah apa ya? Saya harus melangkah pasangan saya yang tepat siapa ya? Saya harus kuliah di mana ya Tuhan? Cara menangani orang ini seperti apa ya? Usaha ini bagaimana supaya bisa? Banyak bertanya, Tuhan mendengarkan. Makanya diajarkan untuk berdoa tidak jemu-jemu. Artinya dalam setiap hal dalam kehidupan kita harus selalu dibangun dengan doa. Sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat kita baca firman Tuhan, Tuhan lagi ngomong buat saya dan saudara. Dia lagi ngomong lewat firman-Nya. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara saya lagi bergumul di saat saya baca firman. Oh ini yang Tuhan bilang. Kemarin saya WA sama Pak Juan. Kok thank you ya buat firman Tuhan disampaikan. Hanya singkat, hanya sebentar, beberapa menit. Tetapi nggak tahu kenapa itu sesuai kebutuhan yang membuat saya bergumul, nggak bisa tidur satu malam. Pendeta juga manusia. Kalau bergumul juga ya bergumul. Perlu waktu untuk beresin. Tapi waktu saya baca firman, dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu langsung menguatkan saya. Saya langsung bilang thank you Ko Juan. Nggak sempat baca firman di rumah, di mobil, di jalan bisa dengar. Tuhan mau ngomong sesuatu tapi orang nggak mau baca. Akhirnya hilang arah. Yang suka katakan amin, beribadah. Satu Timotius 4 ayat 8, ada beberapa ayat yang saya skip karena waktu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengandung janji. Janji Tuhan tuh nggak ada di belakang. Janji Tuhan tuh ada di depan. Bicara tentang tujuan hidup kita ada janji Tuhan. Di saat kita beribadah, Tuhan memberikan janjinya untuk kita bisa melangkah sampai pada tujuan. Yang setuju katakan amin. Nah terus kenapa mau ibadah mesti telepon-telepon? Ayo jangan lupa ibadah minggu, jangan lupa ibadah sel. Yang setuju katakan amin. Nah ibadah mengandung janji. Nanti datang, so berat pastor. So berat. Ya so benar sih gak apa-apa datang ke ibadah. Tapi jangan jadi kebiasaan karena kita lagi ada masalah baru kita cari beribadah. Emang tanpa konsultasi seperti di ini Tuhan tuh. Kita datang beribadah, mendengar dan memuliakan nama Tuhan bersama di tempat ini. Yang setuju katakan amin.
Kadang-kadang kalau misalnya mau olahraga nggak ada yang mau terlambat berusaha. Oh, yuk janjian, yuk DP pelatih so ada. Jadi sebelum pelatih datang mereka sudah datang. Giliran ibadah, kadang-kadang orang berpikir begini. Ini kursi di belakang kosong-kosong. Bagaimana Kang supaya tidak dapat lihat kosong? Saya maju jo sadiki, saya mundur sadiki. Jangan, kenapa? Dorang kok datang tunggu 15 menit. Oh. Padahal Tuhan mau ngomong dari masih praise and worship sebenarnya. Ada loh yang mereka pas di praise and worship so ngalamin Tuhan. Benar. Udah nangis, udah ngalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada di luar sana, enggak ada di sini beberapa orang ini. Yang setuju katakan amin. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kadang-kadang orang-orang cuma sambil lalu berbicara tentang Tuhan sudah semakin dekat. Keseringan dengar kali ya. Coba direnungkan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Dia bisa datang untuk menjemput kita bersama-sama tapi bisa datang secara pribadi. Secara pribadi, bagaimana maksudnya pastor? Ya bisa tiba-tiba pulang dari ini Tuhan so jemput dengan cara Tuhan. Lalu kita menganggap ya masih lama kok pastor, masih lama. Enggak, ini waktunya kita untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau arah hidup kita udah salah, waktunya kita berbalik. Kalau kita udah mulai serong sedikit aja, hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Serong sedikit, ini ilustrasi yang sering kita sampaikan. Saya sampai serong sedikit aja, nanti ketahuan di ujung udah jauh dari sasaran. Itu mau balik bisa gak pastor? Bisa, tapi perlu banyak air mata, perlu banyak hal yang mesti, harga yang harus kita bayar. Kalau ada kesempatan berbalik, kalau sementara baru berpikir mau berbalik kong Tuhan sejemput. Bukan nakut-nakutin, tapi ini sebuah keadaan yang memang kita hadapi. Kalau kita diingatkan Tuhan hari ini untuk berbalik, ayo kita berbalik. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Yang setuju katakan amin. Waktunya sudah semakin dekat. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau kita rindu agar tujuan hidup kita selalu sesuai dengan arah yang Tuhan kehendaki, kita harus ada di komunitas yang benar. Bergaul dan memiliki komunitas yang tepat. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan jelas bilang pergaulan yang buruk membuat kamu tersesat. Tersesat artinya ya gak lagi di arah Tuhan, gak ada di tujuan arah yang Tuhan siapkan. Kadang-kadang ada orang-orang yang menganggap enteng dengan teman-teman. Berteman harus dengan siapapun, orang gak boleh pilih-pilih. Tetapi di saat kita berteman dan kita tahu teman kita mulai mengarahkan kita ke hal-hal negatif dan kita mulai kompromi, itu waktunya Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan teman-teman itu. Berarti orang belum siap. Gak usah pakai alasan tuh, Pak, Pastor, saya mau jadi berkat kok. Kita mau sampaikan, beresin dulu dirimu. Kuatkan dulu hatimu, iman percayamu buat dulu bertumbuh menjadi dewasa baru kamu pergi kepada mereka. Kalau enggak kita yang ikut mereka, kita duduk orang-orang sakit hati jadi apa? Sakit hati, makanya ada barisan sakit hati. Di saat kita duduk ngobrol dengan komunitas yang tidak tepat, yang pikirannya tidak baik, itu ada informasi-informasi yang gak baik masuk ke dalam pikiran kita. Merubah cara berpikir kita. Makanya pertobatan itu berbicara tentang merubah pola pikir, metanoia. Itu luar biasa loh. Firman Tuhan udah jelaskan merubah cara berpikir kita. Kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita sangat berpengaruh dengan informasi yang kita terima. Kalau teman-teman kita selalu menyampaikan hal-hal yang negatif tentang orang tuamu, tentang pemimpinmu, tentang gerejamu, tentang kehidupanmu secara pribadi, tinggalkan mereka. Boleh bawa dalam doa, arahkan, sampaikan kebenaran. Tapi jangan duduk dengan mereka, artinya kita melakukan apa yang mereka lakukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, waktu saya bertobat dengan Tuhan, saya gak mau langsung dekat dengan teman-teman yang dulu saya nongkrong di 45. Saya mulai memutuskan untuk menjauh. Tapi di saat saya udah rasa saya cukup dewasa, saya pergi, saya selalu sampaikan tentang firman, saya jaga hidup saya. Mereka yang menjauh Bapak Ibu Saudara, katanya gak gaul. Iya, soalnya kan duduk tuh, kalau kita duduk dengan mereka kan sudah baku-baku tambah.
Ya dorang minum, kita nyandak minum, kita cuma duduk-duduk begini. Lama-lama dorang yang menjauh pasti yuk, ya pak duduk di pendeta ndak enak. Ya nggak apa-apa, mereka aja yang menjauh. Nggak apa-apa. Saya udah lakukan bagian saya. Tetapi saya nggak mau menjauh dari Tuhan gara-gara teman saya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Berteman dengan mereka untuk membawa mereka ketemu Tuhan. Tetapi kalau kita mau hidupi kehidupan kita dengan cara mereka, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya tertanamlah di dalam sel, tertanamlah di gereja lokal. Gereja lokal GBI Gilgal nggak ada yang nggak sempurna. Pak Heri kemarin bilang sempurna itu berarti bicara tentang belajar untuk dewasa. Karena pengertian sempurna dalam Alkitab itu telios. Belajar untuk dewasa dalam kepenuhan Kristus. Gereja ini nggak sempurna, tapi gereja ini lagi belajar untuk dewasa. Karena saya bilang nggak sempurna, kenapa? Karena ada saya yang nggak sempurna, ada Pak Edi yang nggak sempurna, ada Pak Rudi yang nggak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan kan? Gabunglah dalam sel. Iya Pastor Marco di dalam sel DP orang-orang begitu-begitu. Ya itu tempat sel memang so begitu no. Memang so begitu mah. Tujuan kita masuk di situ kan supaya di dalam sel itu kita dibentuk. Bilang dibentuk. Nah kalau lagi dibentuk Tuhan jangan pergi. Itu komunitas yang tempat Tuhan pakai komunitas yang ada untuk membentuk saya dan saudara. Supaya kita jadi dewasa. Jangan menghindar. Jangan mengeraskan hati. Ada di dalam gereja lokal kita dibentuk. Tapi pastor dia hidup kok. Jangan lihat yang menyampaikan. Lihat firmannya, dengar firmannya. Kalau mau lihat orangnya gak akan pernah ketemu orang yang sempurna. Di saat saya khotbah hari ini, saya banyak kekurangan. Kalau Bapak Ibu Saudara memikirkan kekurangan saya, pulang gak bisa bertumbuh. Bantu saya, tegur saya, doakan saya, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini jangan ditolak. Direnungkan dan dilakukan. Saya percaya arah hidup kita akan benar. Saya percaya hari ini setiap kita di jamaah Tuhan. Biar hidup kita sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia. Kita berpikir kadang-kadang udah oke, fine aja. Tetapi kita perlu tuntunan Roh Kudus agar kita tahu ini apakah masih di arah yang sesuai dengan tujuan Kristus menciptakan kita atau tidak. Apakah kita masih sesuai kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dan saya percaya hidup kita akan semakin maksimal. Kita menikmati sukacita yang luar biasa. Keluarga kita diberkati, semua diberkati. Kenapa? Karena Tuhan disenangkan. Yang setuju katakan amin. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Saya hendak berdiri Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di. Biar ini menjadi doa saya dan saudara siang hari ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah selama. Dari awal kita nyanyikan sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan selain Engkau. Selain Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di surga selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah selama-lamanya.
isi hatimu. Dan biar Roh Kudus yang menuntun seluruh jemaat GBI Gilgal yang menerima, mendengarkan, bahkan mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Sehingga arah hidup kami sebagai orang percaya sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita sekali lagi memuliakan nama Tuhan sesuai firman Tuhan pada siang hari ini. Judulnya tujuan orang percaya, tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan nama Tuhan. Katakan kiri kanan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat ini kita family time. Bapak Ibu dipersilakan keluar dari tempat duduk. Kita saling sapa satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain. Yang belum kenal tentunya kita tanya namanya, sebab ada pepatah mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Mari Bapak Ibu kita temui beberapa orang dan kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Kita katakan Happy Sunday. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti family time. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru hadir beribadah di GBI Gilgal. Kami ucapkan selamat datang di Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini. Tapi kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai nilai yang dibangun di gereja ini, Bapak Ibu dipersilakan ketemu dengan pelayan-pelayan yang sudah ada, sudah siap melayani Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu karena sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Dan saat ini kita akan sama-sama saksikan pengumuman kegiatan kita selama 1 minggu berjalan melalui video berikut ini. Mari kita saksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Raya GBI Gilgal minggu depan diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang. Ibadah juga akan ditayangkan secara online pada pukul 5 sore melalui channel YouTube GBI Gilgal Manado. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia 1-12 tahun, jangan lupa untuk mengajak mereka dalam ibadah anak di lantai 2 pada pukul 9 pagi dan pukul 11 siang. Bagi murid-murid Grow tetap antusias untuk belajar, jangan lupa untuk hadir di kelas Grow setiap hari Selasa pukul 7 malam di lantai 2. Buat anak-anak remaja dan pemuda, SMP, SMA, kuliah, ada komunitas JNG setiap Rabu pukul 6.30 di lantai 1. Dan buat teman-teman profesi muda yang belum menikah, ada komunitas Pro-M setiap hari Rabu pukul 6.30 di gereja. Ayo bergabung dan bertumbuh bersama. Friday Prayer diadakan setiap Jumat pukul 6 sore di lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan sama-sama mengalami kasih kuasa dan kebenaran Tuhan lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja sel. Untuk itu, kami menghimbau bagi jemaat yang belum tergabung dalam family cell dan rindu untuk tergabung, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. DPA GBI akan menyelenggarakan Jambore DPA Sesulut Go dan mengundang seluruh teman-teman JNG Pro-M bisa bergabung dalam acara ini. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Leri atau Kak Danang. Gilgal Kids akan mengadakan Gilgal Kids Camp
bertempat di Wisma Wenas Tomohon pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2024. Biaya pendaftaran Rp250.000 per anak. Sudah termasuk penginapan, konsumsi 3 hari 2 malam, dan outbound. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Chelsea. Amplop persembahan ada di samping kursi. Bagi yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, bisa dimasukkan di kotak yang tersedia atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar, dan bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WA yang tertera di layar. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama, kita angkat tangan kita. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh menikmati kuasa-Mu terjadi dalam ibadah kami. Pujian dan penyembahan boleh naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mendengar suara firman Allah yang menegur, menasehati kami. Untuk kami punya tujuan di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga tujuan itulah yang membuat kami mencapai hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami salah arah. Ampuni kami Tuhan kalau arah kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menegur, menasihati kami untuk kembali kepada jalan yang benar, ke arah yang benar sebelum kami terlambat. Karena kami tahu kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya biarlah kami tetap ada di dalam tujuan ilahi, kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami, keluarga kami, usaha kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami punya tujuan yang benar. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Oring Pandey. Tuhan tolong campur tangan, berkati terus hikmat, pewahyuan. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu. Sehingga Engkau akan pakai lebih lagi. Ada kemuliaan Tuhan pada saat Dia menyampaikan firman Allah. Keluarganya diberkati, istri dan anak diberkati. Kami yakin dan percaya Engkau akan pakai Pastor Stephen lebih dahsyat, lebih luar biasa. Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang. Pulanglah. Dan biarlah kita terus ada di jalan yang benar. Di dalam track-nya Tuhan. Kalau kita sudah salah jalan, kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Apa saja yang engkau kerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman Allah, pasti dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus-Nya,
Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.